Di sebuah desa, hiduplah bawang putih yang baik hati bersama ibu tiri dan saudara tirinya bawang merah. Namun, ia sering diperlakukan tidak adil. Suatu hari, kebaikan bawang putih membawa keajaiban, sementara keserakahan bawang merah berakhir dengan penyesalan. Inilah kisah mereka. Bawang putih, cepat ambilkan aku air minum. Baik, Kak. Ya, sana cepat. Ini, Kak. Airnya terlalu dingin, ambilkan yang lain. Maaf, Kak. Aku akan menggantinya. Saat hendak mengambil air, ibu tiri datang. Dasar pemalas, kau lamban sekali. Setelah ini pergi ke sungai dan cuci semua pakaian itu. Baik, Bu. Bawang putih bergegas menuju sungai, dan dia pun mencuci pakaian dengan teliti. Oh tidak, jika aku kehilangan kain ini, ibu pasti akan marah. Aku harus menemukannya. Bawang putih mengikuti arus sungai hingga tiba di sebuah rumah kecil. Apa yang kau cari? Maaf, Kak. Aku kehilangan kain ibu tiriku. Apakah kakak melihatnya? Aku punya kain itu, tapi sebelum aku mengembalikannya, maukah kau membantuku membersihkan rumahku? Tentu saja, aku akan membantumu dengan senang hati, Kak. Sudah, Kak. Aku sudah membersihkannya. Baik nak, aku akan mengembalikan kainmu. Tunggu sebentar. Baik, Kak. Ini kainmu nak, Terima kasih, Kak. dan ambillah salah satu kotak ini.
Apa ini, Kek? Ini adalah hadiahmu karena kau telah membantuku. Baik, terima kasih, Kek. Aku pergi dulu. Setelah membantu sang kakek, bawang putih kemudian kembali ke rumah. Apa itu? Jangan-jangan itu sampah. Cepat buka dan tunjukkan kepada kami. Astaga, ini emas dan permata. Apa ini? Ini tidak adil. Kenapa kau harus mendapatkannya? Dari mana kamu dapat itu? Aku mendapatkannya karena aku telah membantu seorang kakek diutang dengan tulus. Tidak adil kalau bawang putih mendapatkan emas, aku juga bisa. Pergilah ke sungai dan melakukan hal yang sama, bawang merah. Bawang merah pergi ke sungai, pura-pura menjatuhkan kain, dan tiba di rumah kakek sakti. Jadi begini caranya bawang putih mendapatkan hadiah. Cuma karena kain hanyut berlalu bersikap manis kepada kakek tua. Mudah sekali, aku juga bisa. Oh tidak, bagaimana ini kain hanyut? Apa yang kau cari? Aku kehilangan kainku. Berikan cepat kepadaku. Aku akan mengembalikannya jika kau mau membantuku membersihkan rumahku. Hah? Kenapa aku harus repot-repot? Baiklah, aku akan membersihkannya. Sudah, Kek. Dan kelak aku akan mengambilkan kain. Ini kainmu. Dan pilihlah salah satu kotak ini. Bawang merah kemudian kembali ke rumah dengan perasaan senang karena memperoleh kotak yang lebih besar daripada bawang putih. Ibu, aku juga mendapatkan hadiah. Pasti lebih banyak dari bawang putih. Ah, bagus sekali. Ibu mau lihat. Ayo cepat buka. Ah! Tolong. Di istana, pangeran duduk di singgasananya, menatap jauh dengan wajah penuh tanggung jawab. Maaf Yang Mulia, tapi bagaimana cara membelinya? Baik Yang Mulia, kami akan segera menyebarkan berita ini.
buat kita bersyukur ke seluruh penjuru kota ini. Saya ingin melihat sendiri siapa yang paling layak untuk pengasuh itu. Baik. Gadis-gadis berbaris berusaha menarik perhatian pangeran. Bawang merah yang memakai pakaian mewah maju dengan penuh percaya diri. Ya mulia, aku gadis paling cantik di negeri ini. Lihatlah senyumku yang manis. Aduh maaf Nona, aku tak sengaja. Dasar ceroboh, jangan sentuh aku dengan tangan kotormu itu. Kecantikan tanpa kebaikan hati tidak ada artinya. Sementara itu, di rumah kecil di desa, bawang putih duduk di samping ayahnya yang terbaring lemah. Putih, aku merasa waktuku tidak lama lagi. Jangan berkata begitu ayah, aku akan mencari obat, aku akan ngelakuin apapun demi ayah sembuh. Putih, kau anak yang baik. Apapun yang terjadi, tetaplah menjadi gadis yang baik seperti ibumu dulu. Tiba-tiba, seorang tetangga datang menghampiri bawang putih. Bang Putih, lihat ini. Pangeran mencari istri yang berhati tulus. Ini kesempatanmu. Aku tidak bisa meninggalkan ayah. Ayah lagi sakit parah. Nah, tidak, mungkin ini jalan takdir untukmu. Jika kau terpilih, kau bisa membawaku ke istana dan memberiku perawatan yang lebih baik. Tapi ayah, Tidak apa-apa ya. Iya, aku ingin melihatmu baik-baik. Dengan berat hati, bawang putih memutuskan untuk pergi ke istana. Tetapi, ia tetap khawatir pada kondisi sang ayah. Saat tiba di istana, bawang putih melihat seorang pelayan yang jatuh. Tanpa ragu, bawang putih berlari membantunya. Aduh, pelayan, apakah Anda baik-baik saja? Biar aku bantu. terima kasih Nona, kau sungguh baik. Tak banyak orang yang peduli sepertimu. Makasih Nona. Sama-sama. Pangeran yang menyaksikan kejadian itu dari kejauhan merasa tersentuh dan mendekat. Siapa namamu? Hamba bawang putih yang mulia. Bawang putih, maukah kamu menjadi istriku? Bawang putih merasa hatinya tenang. Dengan restu sang ayah, ia menerima lamaran pangeran. Seluruh istana bersorak bahagia. Ya yang mulia. Ibu tiri dan bawang merah akhirnya menyesali perbuatan mereka. Aku seharusnya tidak akan iri kepada bawang putih. Sementara itu, di istana, bawang putih hidup bahagia bersama pangeran dan ayahnya, yang akhirnya sembuh dari sakitnya. Bawang putih itu bahagia bersama pangeran, menggunakan kekayaannya untuk membantu orang miskin. Sementara ibu tiri dan bawang merah menyesal dan berubah menjadi lebih baik. Kisah ini mengajarkan bahwa kebaikan, kesabaran, dan ketulusan selalu membawa kebahagiaan, sementara keserakahan dan iri hati hanya berujung pada penderitaan.